Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Miftahur Rahma. Saya dari mahasiswa IAIN Salatiga Prodi Psikologi Islam, dan sekarang saya sedang semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas mengenai makna dari Tombo Ati, sekaligus sebagai self healing kita nih, sesuai dengan judul saya sih. Oke, sebelum saya mulai mengupas satu demi satu makna dari Tombo Ati, saya akan menyanyikan terlebih dahulu syair dari Tombo Ati. Tombo ati iku ono 5 perkara, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu zikir wengi ingkang suwe, kaping papat weteng ira ingkang luwe, kaping 5 wong kang saleh kumpulono, salah sawijine sapa bisa anglakoni, insyaallah ta'ala nyembatani. Nah, begitulah syair dari Tombo Ati. Maaf jika ada sedikit fals ya. Oke, kita lanjut untuk mengupas dari makna Tombo Ati ya, dan sebagai self healing kita. Tombo Ati ini diajarkan oleh Sunan Bonang pada masanya, pada waktu itu, sebagai metode dalam penyebaran agama Islam agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam syair yang sudah saya lantunkan tadi, itu ada 5 hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi hati yang sedang gegana, gelisah, galau, merana. Iya, seperti itu. Jika teman-teman ngerasa lagi gelisah, lagi galau, mungkin bisa tuh Tombo Ati ini bisa kita amalkan lah. Memang tidak mudah meskipun sederhana. Di antaranya 5 itu, yakni yang pertama baca Quran dan maknanya. Tentu tidaklah mudah baca Quran sekaligus maknanya, makna kandungan dari Al-Quran tersebut gak mudah memang. Yang kedua, melaksanakan sholat malam. Yang ketiga, zikir yang lama. Yang keempat, berpuasa, oteng iro engkang luwe. Jadi berlapar-laparlah, atau dalam arti luasnya itu berpuasa. Dan yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang solih. Memang tidaklah mudah meskipun sederhana dalam dan indah untuk pujian-pujian, tapi memang tidak mudah untuk melakukan amalan ini. Nah, meskipun tidak mudah dalam melaksanakan amalan 5 tersebut, tapi teman-teman jangan khawatir nih. Kita minimal kita harus mengamalkan 1 saja dari 5 amalan tersebut dari Tombo Ati. Kalau kita bisa mengamalkan 1, itu sudah efeknya sudah luar biasa. Tetapi jika bisa 5-5-nya, bisa bayangkan dan teman-teman betapa dahsyatnya itu efeknya. Nah, secara syariat ini, syair Tombo Ati ini itu mengamalkan atau mengajarkan mengenai hubungan kita dengan Tuhan kita, hablum minallah, dengan hubungan kita dengan sosial, dengan antar manusia, hablum minan nas, seperti itu. Di dalamnya mengajarkan tentang
kita untuk membaca Al-Quran dan maknanya, makna kandungannya. Memang untuk kita sebagai orang Indonesia, karena Al-Quran ini bahasanya juga berbeda dengan bahasa kita sehari-hari, jadi kita agak kesulitan. Tapi jangan khawatir, para mufasir sudah banyak menerbitkan kitab-kitab tafsir, jadi kita lebih dapat mudah memahami lewat kitab-kitab tafsir tersebut. Nah, tetapi ada satu poin yang paling penting dari kita setelah membaca dan memahami kandungan dari dalam Al-Quran. Apa itu? Kita mendapatkan hikmahnya setelah kita membaca dan memahami kandungan dari Al-Quran. Itu yang paling penting, teman-teman. Di dalam Al-Quran juga terdapat ajaran-ajaran yang lainnya, seperti melaksanakan sholat malam. Nah, ini sudah masuk pada poin yang kedua, sholat malam. Seperti pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, teman-teman, kita semua sudah tahulah keutamaan dari sholat tahajud. Bahkan beberapa ada yang mengatakan bahwa tahajud ini adalah, sholat malam ini adalah kunci dari kesuksesan. Nah, setelah kita sholat malam, langsung lanjut pada poin ketiga. Apa itu? Zikir wengi ingkang suwe, atau berzikir yang lama. Setelah kita sholat malam, lanjut ke zikir wengi ingkang suwe kan. Nah, berzikir ini juga ajaran dari Al-Quran, seperti yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 28, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita itu menjadi tentram. Jadi dengan kita berzikir, kita kan di dalam zikir itu terdapat asma-asma Allah, nama-nama Allah, memuji Allah. Maka dengan kita berzikir itu hati kita menjadi tenang, kita bisa bermusahabah kepada Allah, kepada diri kita sendiri. Jadi kenapa kok berzikir juga masuk ke dalam tombol hati juga sebagai obatnya hati? Karena memang itu menenteramkan hati, menenangkan hati. Dan ini sudah ada di Al-Quran sendiri, bahwa dengan kita berzikir, mengingat nama Allah, hati kita itu tentram, tenang. Dan secara tidak langsung kita itu berkomunikasi dengan Allah. Begitu menurut saya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke poin 4. Poin 4 itu watan iro ingkang luwe, atau perut merasa lapar gitu loh, lapar, ngeteh banget kata orang Jawa itu. Atau dalam arti luasnya itu berpuasa. Kenapa kok berpuasa juga sebagai tombol hatinya kita? Karena pada saat berpuasa, secara tidak sadar kita itu juga sedang berlatih self control. Kontrol diri kita itu sedang melatih. Karena pada saat berpuasa kita itu menahan lapar, menahan minum, menahan hawa nafsu. Nah, dari situ kita belajar self control sedikit demi sedikit. Nah, makna luasnya dari kita berpuasa itu, kita diharuskan atau dianjurkan untuk tidak suka makan. Nah, ini sesuai dengan ajaran Islam, yaitu qanaah, nerimo ing pandum.
rendah hati, dan sebagainya. Nah, poin yang terakhir nih, yang kelima, wong kang soleh kumpulano, berkumpul dengan orang-orang yang solih. Kenapa kok ini juga masuk dalam kategori tombok hati dan juga bisa untuk self healing kita? Karena circle kita itu memang sangat-sangat penting, circle kita, lingkungan kita, terutama dengan orang-orang yang positive vibes, maksudnya lingkungan yang positif gitu. Lingkungan yang positif, maka secara otomatis jika kita terbiasa dengan hal-hal yang positif, ya akan menjadi kebiasaan juga. Maksudnya jika kita berkumpul dengan orang-orang yang solih, maka secara otomatis kita itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaannya seperti itu. Dan juga ini sebagai untuk mencintai diri sendiri juga sih menurut saya, karena yang tahu baik atau buruknya untuk diri kita itu ya diri kita sendiri. Dan yang untuk orang-orang circle kita itu mana yang pas untuk kita, mana yang cocok untuk kita, mana yang wah nggak bisa ini nggak bisa saya lanjutkan. Yang tahu hanya kita, diri kita sendiri. Sampailah kita ini pada penghujung pembahasan kita. Memang walaupun amalannya itu berbeda-beda, tapi saling berkaitan satu sama lain gitu. Dan ini merupakan amalan yang cukup sulit menurut saya untuk makomnya saya itu cukup sulit. Bukan cukup sulit sih, memang sulit. Karena bukan sembarang orang yang bisa melakukan ini gitu loh. Jadi maka dari itu syair ini ditutup dengan salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah ta'ala nyembatani. Maka dari itu ditutup dengan salah sawijine, salah satunya siapa orang yang bisa melaksanakannya, maka insya Allah Allah itu akan meridhoi, ngijabahi. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita dari 1 sampai 5. Semoga itu bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri terutama, dan untuk teman-teman semua. Saya meminta maaf apabila masih ada kesalahan dalam salah kata atau dalam penyampaian saya. Saya sangat meminta maaf karena saya sendiri juga masih belajar, dalam tahap belajar. Jadi intinya semoga bermanfaat gitu. Dan semoga teman-teman bisa lebih memahami dan bisa mudah dipahami sama teman-teman gitu. Oh iya, saya lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport dan mungkin nanti akan menonton video saya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Teman-teman boleh deh kalau ada masukan silahkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.